Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 manajemen keuangan akan menjelaskan hasil kerja dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Rifki Adia Syahrian, Faradisa Laila Azzikri, Maftuhatun Nikmah, Lailatul Hasanah, Braga Arianto, dan Dimas Jordi Arlan. Kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Baik, saya akan menjelaskan pengertian manajemen modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja. Manajemen modal kerja itu sendiri merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Adapun tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Di dalam konsep modal kerja, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan lain sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian, dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau working capital. Konsep modal kerja yang kedua yaitu satu, modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Yang kedua, manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Yang ketiga, konsep modal kerja 3. 1. Konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah seluruh aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Jenis modal kerja. A. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2 macam, yakni modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. 2. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. B. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada
fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat yang terdiri di luar kemampuan perusahaan. Pentingnya modal kerja. Pertama, sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Kedua, harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius. Ketiga, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Keempat, pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Sumber modal kerja. 1. Hasil operasi perusahaan. Kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, investasi jangka pendek. Ketiga, penjualan aktiva tetap. Keempat, penjualan saham atau obligasi. Kelima, sumber lainnya. Terdiri dari pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Fungsi manajemen modal kerja menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. 2. Membantu memaksimumkan nilai perusahaan dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Baik, selanjutnya penentu besarnya modal kerja. 1. Skala usaha perusahaan. 2. Aktivitas perusahaan. 3. Volume penjualan. 4. Perkembangan teknologi. 5. Periode berputaran. 6. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Penentuan kebutuhan modal kerja. Metode keterkaitan dana. 1. Periode terkaitnya modal kerja. Periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang tertanam hingga kas kembali, yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Untuk perusahaan dagang, kas, barang piutang kas. Untuk perusahaan industri, kas, bahan baku proses produksi barang jadi, piutang dagang, kas. 2. Pengeluaran kas setiap hari. Pengeluaran kas per hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Penentuan kebutuhan modal kerja. Metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.